Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang SKB. Analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama. 1. Dalam melakukan analisis potensi jasa ekosistem di kawasan pesisir Pulau Bintan, analis pengusahaan jasa kelautan menemukan data terkait luasan padang lamun yang mengalami penurunan sebesar 45% dalam 5 tahun terakhir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Melakukan transplantasi lamun tanpa kajian daya dukung lingkungan. B. Membuat regulasi pembatasan kegiatan wisata bahari di area tersebut. C. Menyusun dokumen evaluasi daya dukung dan rencana pengelolaan kawasan. D. Menutup seluruh akses pemanfaatan kawasan padang lamun. E. Membangun infrastruktur pelindung pantai permanen. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 21/2021 Pasal 59 menegaskan pentingnya penyusunan dokumen evaluasi daya dukung dan rencana pengelolaan untuk kawasan yang mengalami degradasi lingkungan. 2. Analis pengusahaan jasa kelautan sedang meneliti potensi biofarmakologi dari teripang hitam, Holoturia atra, di perairan Wakatobi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PWP3K, pemanfaatan biota tersebut untuk kepentingan riset biofarmakologi wajib. A. Mendapat izin dari kepala desa setempat. B. Dilakukan tanpa batasan kuota pengambilan sampel. C. Memperoleh izin lokasi dan izin pengelolaan. D. Hanya boleh dilakukan oleh peneliti asing. E. Dilakukan sepanjang tahun tanpa memperhatikan musim. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Undang-Undang PWP3K mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya hayati untuk riset wajib memiliki izin lokasi dan pengelolaan dari otoritas berwenang. 3. Air laut di kedalaman 4.000 meter memiliki karakteristik A. Salinitas 20 PRMIL, suhu 25 derajat Celcius, cahaya 50%. B. Salinitas 35 PRMIL, suhu 2 derajat Celcius, cahaya 0%. C. Salinitas 45 PRMIL, suhu 15 derajat Celcius, cahaya 10%. D. Salinitas 30 PRMIL, suhu 10 derajat Celcius, cahaya 5%. E. Salinitas 25 PRMIL, suhu 20 derajat Celcius, cahaya 25%. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa air laut pada zona abisal lebih besar dari 2000 meter, memiliki karakteristik salinitas stabil tanda kurang lebih 35 PRMIL, suhu sangat rendah 1-2 derajat Celcius dan tidak ada penetrasi cahaya. 4. Analis pengusahaan jasa kelautan mengkaji rencana reklamasi seluas 100 hektar di Teluk Jakarta. Menurut Peraturan Menteri Kepulauan Nomor 28 Tahun 2014, aspek yang tidak perlu dipertimbangkan dalam analisis kelayakan reklamasi adalah A. Dampak terhadap ekosistem mangrove. B. Perubahan pola arus dan sedimentasi. C. Tingkat kepadatan penduduk sekitar. D. Dampak sosial ekonomi masyarakat. E. Prediksi return of investment developer. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu,
bahwa Peraturan Menteri Kepulauan 28/2014 tidak mencantumkan aspek return of investment sebagai pertimbangan kelayakan reklamasi. 5. Dalam penanganan BMKT di perairan Kepulauan Riau, analis pengusahaan jasa kelautan menemukan artefak abad ke-15. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Melelang langsung ke kolektor internasional. B. Mengangkat tanpa dokumentasi posisi temuan. C. Menyerahkan ke museum provinsi terdekat. D. Melakukan pendataan dan pelaporan ke Kemendagri. E. Melakukan pendataan dan pelaporan ke KKP. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 16/2021 mewajibkan pelaporan temuan BMKT kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk inventarisasi dan pengelolaan lebih lanjut. 6. Analis pengusahaan jasa kelautan mengevaluasi kelayakan pembangunan anjungan minyak lepas pantai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kepulauan Nomor 24 Tahun 2019, jarak minimum anjungan dengan jalur pelayaran internasional adalah A. 500 meter, B. 1000 meter, C. 1500 meter, D. 2000 meter, E. 2500 meter. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Menteri Kepulauan 24/2019 menetapkan zona aman minimal 2000 meter dari jalur pelayaran internasional untuk instalasi lepas pantai. 7. Analis pengusahaan jasa kelautan melakukan kajian pengembangan wisata selam di Taman Nasional Bunaken. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Arnas, faktor utama yang harus dianalisis adalah A. Jumlah dive center di lokasi. B. Karaying capacity ekosistem terumbu karang. C. Tingkat okupansi hotel sekitar. D. Jumlah wisatawan domestik. E. Pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah 50/2011 menekankan karaying capacity ekosistem sebagai faktor utama dalam pengembangan wisata bahari. 8. Dalam menganalisis potensi wisata bahari di Pulau Komodo, parameter oseanografi yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan wisata selam adalah A. Kecepatan arus. B. Tinggi gelombang. C. Salinitas air. D. Kekeruhan. E. Visibilitas. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa salinitas air laut relatif stabil dan tidak mempengaruhi secara langsung kegiatan wisata selam dibanding parameter lainnya. 9. Analis pengusahaan jasa kelautan mengkaji pembangunan dermaga wisata di Pulau W. Berdasarkan Peraturan Menteri Kepulauan Nomor 24 Tahun 2019, aspek teknis yang harus dipertimbangkan adalah A. Kedalaman minimal 2 meter saat surut terendah. B. Jarak minimal 100 meter dari terumbu karang. C. Konstruksi tahan gempa dengan skala 5 SR. D. Kapasitas minimal 50 kapal wisata. E. Material wajib dari beton bertulang. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Menteri Kepulauan 24/2019 mensyaratkan kedalaman minimal 2 meter pada surut terendah untuk dermaga wisata. 10. Dalam mengembangkan wisata mangrove di Teluk Benoa, analis pengusahaan jasa kelautan harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 JO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang zonasi. Lebar sempadan pantai yang wajib dipreservasi adalah A. 50 meter dari titik pasang tertinggi. B. 100 meter dari titik pasang tertinggi. C. 150 meter dari titik pasang tertinggi. D. 200 meter dari titik pasang tertinggi. E. 250 meter dari titik pasang tertinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu,
bahwa Undang-Undang PWP 3K menetapkan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi untuk kawasan preservasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.